Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yukirahu ananikum wabarakatuh. Tanpa menyambung kalimat, apa kabar adik-adik abang semuanya nih? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi di pertemuan hari ini, kakak sebagai pemimpin dari bimbingan klasika ataupun yang kegiatan kita lakukannya bimbingan klasika. Nah, bimbingan klasika itu adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh konselor ataupun guru BK diberikan kepada klien, seperti kalian semua itu klien namanya, orang yang menerima, dan kakak adalah orang memberi suatu materi tentang permasalahan dalam pribadi, sosial maupun karir. Nah, jadi untuk bimbingan klasika pada hari ini, kakak akan mengasih tema tentang manajemen emosi. Sebelum kita masuk ke dalam emosi tersebut, kita akan melakukan suatu tugas. Yang pertama itu adalah kalian membuat bagaimana perasaan kalian hari ini. Kalian buat dalam bentuk emoji ataupun dalam bentuk gambar. Bisa dipahami? Kayak kalau lagi sedih, bagaimana sedihnya. Kalau dalam bahagia, bagaimana. Kalau biasa saja, bagaimana perawakan biasa saja. Boleh buat tulisnya di kertas satu lembar itu. Dan juga buat juga apa penyebabnya kamu sedang sedih ataupun senang. Buat gambarnya dulu. Terus bagaimana kamu cara mengatasi emosimu tersebut atau perasaanmu tersebut. Bisa dipahami? Bisa apa ada yang ditanyakan ataupun belum paham? Siapa yang belum paham? Rem. Apa yang ditanyakan? Maksudnya perasaan itu adalah bagaimana isi hati itu hari ini. Bagaimana keadaanmu hari ini? Buat gambarnya, bagaimana perawakan wajah, bukan maksudnya bagaimana perasaan ataupun buat emosinya itu seperti apa, bahagia ini ataupun sedih ataupun murung ataupun lelah. Iya, buat gambarnya. Kurang ide apa? Nah, jadi buat gambarnya bagaimana keadaan hari ini. Buat gambarnya bagaimana hari ini ekspresimu sehari. Nah, silakan dibuat. Apa penyebab emosi? Contohnya sedih, apa
Bapak di hari ini? Bagaimana kita untuk mengatasi sedih kita untuk hari ini? Kalau cowok kan banyak cara mengatasi sedihnya, ada sedih, ataupun mengatasi kegembiraan hatinya. Mengatasinya tuh bisa jadi kita tidak boleh berlebihan senang. Cepat. Gak ada yang tidur, gak ada. Ada senang, orang perhatian kita bisa senang lah. Ya, apa penyebab senang tuh? Apa penyebab senang? Apa penyebab kita sedih? Ya, kalau semuanya sedih, kamu dapat sedih. Tinggal bilang misalnya ataupun boleh. Yang nilai jelek atau bagusnya ini buat aja ya. Bagaimana bagaimana adaptasinya?
Ya. Nah, ini sudah selesai semuanya. Jadi kita akan memilih 3 dari yang di sini yang akan membacakan hasil yang dibuatnya. Tapi di sini kebanyakan kan ada yang nah ini bisa mana? Ini gambar apa? Ini gimana yang mau jadi? Boleh bacakan sendiri. Dan besok saya akan melaksanakan ujian. Langsung. Dan bisa pulang. Karena dia tidak belajar hari ini. Senang, sehingga setelah ujian pulang kampung. Ya. Yeah. Oke, ini bisa mana? Ayo. Ini gimana emotnya? Ayo menengok nyolok ya. Tapi ada
Kegiatan yang kerjakan selalu begini, tapi ada juga yang buat dia senang dengan bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, jadi itu perasaan-perasaan yang ada pada diri adik-adik kakak. Nah, bisa fokus? Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang manajemen emosi. Kita telah sudah tahu apa itu manajemen. Manajemen adalah dua. Apa itu manajemen? Siapa yang SMA atau bukan? Bambang. Ada tahu kata manajemen? Ada mengenal manajemen keuangan. Saya mungkin ada itu manajemen keuangan. Kemudian manajemen kan pernah mendengar apa itu? Manajemen kan ada sesuatu. Nah, jadi manajemen itu jadi manajemen itu mengatur. Itu orang menyebut manajemen keuangan. Jadi artinya mengatur uang, mengatur keuangan. Nah, jadi di kesempatan ini kita membahas tentang manajemen emosi. Oke itu. Mengatur emosi. Nah, mengatur emosi. Jadi manajemen emosi itu adalah kita mengenali apa emosi awak, apa penyebabnya. Seperti yang tadi, disebutkan dari emosinya, dikenali emosinya. Emosi supir hari ini bahagia. Apa penyebab bahagia? Tidak belajar. Nah, jadi itulah manajemen emosi itu. Kita mengenali dan mencari sebabnya. Sebab akibat. Kalau sering-sering tidak belajar, apa akibatnya? Itu buku. Tidak naik kelas, tidak naik kelas. Nah, jadi jangan jadikan suatu kebahagiaan kita letaknya itu karena kita tidak belajar. Nah, manajemen emosi. Di sini tahu apa saja emosi? Marah, senang, oke. Nah, sebenarnya itu emosi itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis emosi positif dan negatif. Yang negatif itu apa? Yang buruk. Apa contoh emosi yang buruk? Emosinya tuh beda-beda seperti kotor, yang tidak menyenangkan. Yang positif itu yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu seperti apa emosi? Gembira ataupun mudah senyum, ataupun emosinya tuh dia tuh sering ramah kepada orang lain. Nah, jadi itu jenis-jenis emosi. Penyebabnya itu adanya contoh yang pertama, kalau di sekolah, kalau dilabrak teman tuh bagaimana emosi? Amat. Kalau dilabrak teman langsung meledak-ledak. Itu banget langsung negatif kan, pasti meledak-ledak kan. Nah, jadi liburan kita tuh pasti kita tuh sulit untuk mengontrolasi. Nah, ada juga tipsnya untuk mengontrol emosi. Yang pertama apa biasanya? Sholat. Mana Islami yuk. Kalau kita sedang ada emosi, kita mengucap apa itu? Kita memulainya dari yang lebih kecil dulu atau yang lebih sederhana. Yang kedua juga ada kita kalau kita sebagai seorang cowok kalau kita ada kita ada sektor teman-teman itu kalau kita sedang emosi di tempat itu biasanya kita keluar dari tempat itu. Iya, karena kita bingung.
Jangan semuanya diselesaikan dengan kekerasan. Apa Pak? Jangan semuanya diselesaikan dengan kekerasan. Yang tahu yang lainnya, tiga Pak. Bagaimana bagaimana jadi orang yang sabar? Sabar Pak. Bagaimana jadi orang yang sabar? Sabar. Pakai rasa minat. Bagaimana jadi orang sabar? Pokoknya kalau kita sabar, kita harus menjadi orang yang kokoh, tabah dalam menghadapinya. Jangan kalian lari dari masalah. Tahu yang bayarnya? Ya. Jadi itulah jadi orang yang sabar. Jadi sabar menjadi kakak panjang tentang emosi. Karena kita tahu kadang itu tidak tahu merasakan. Ataupun di sini tidak tahu apa itu perasaan. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Bagaimana kita bertemu orang yang tua kepada kita? Bagaimana kita bertemu dengan orang-orang ini? Bagaimana kita sama-sama berbeda perasaan kita? Nah, jadi mungkin sekian saja hari ini. Semoga sedikit atau tidak banyaknya mungkin bisa saya pahami. Amin. Kata akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.